Terkadang memang ada sebagian orang yang memandang remeh terhadap ilmu akan sampai kepada masalah-masalah yang aktual seperti urusan politik, mengatur negara, sekian banyak dalil seterusnya. Ini yang menelusuri kesuhihannya dan mengupas istidlalnya serta memadukan antara satu dalil dengan lainnya. Ini yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'adal jannata liman ittaqa wa 'addan naru liman asa. Man tawakkal 'alaihi wa kafa wa man fawada amruhu ilaihi dabbarahu hadah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa biha nastati'a an nahtafila fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi wal khuluqi. Bi ikhtisarin saja kali ini saya membuat video ini bertujuan untuk memberitahukan kepada para alumni Pondok Pesantren Nurul Falah maupun santri yang masih aktif maupun kepada segenap netizen bahwasanya insya Allah pada tayangan video berikutnya saya akan menyajikan video tentang pembelajaran kajian kitab Turat mulai dari kitab takrib atau kitab fikih dasar maupun kitab lanjutan seperti kitab Fathul Mu'in atau Hasyiah Al-Bajuri yang panjang di dalamnya, panjang pembahasannya. Selain kitab fikih yakni kitab Nahwu Dasar dengan metode Al-Miftah, di mana kitab Al-Miftah ini disusun oleh Sidogiri yang isinya berupa rangkuman daripada kitab Alfiyah, Jurmiyah, dan Imriti. Selain itu, video ini saya buat tidak lain hanya untuk sekedar mengingat-ingat saja materi yang sudah dipelajari di dalam pesantren, yang mungkin saja ada beberapa alumni yang lupa di situ, sehingga pada kajian tersebut bisa menjadi suatu jawaban untuk kemudian dipelajari kembali oleh panjenengan semua. Ini ditandai sebagai implementasi bersama dalam prinsip beragama. Nah, dalam perspektif Islam, terutama menurut saya pribadi, ada beberapa alasan dasar kenapa saya membuat kajian fikih. Salah satunya adalah bahwa ilmu fikih ini sangat penting sekali bagi setiap muslim. Sebab untuk hal-hal yang wajib dilakukan, hukumnya pun menjadi wajib untuk kemudian mempelajarinya. Misalnya kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka belajar fikih sholat itu pun hukumnya wajib juga, seperti itu. Sebab tanpa ilmu fikih, seseorang ini tidak mungkin menjalankan sholat dengan benar, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang memang ada sebagian orang yang memandang remeh terhadap ilmu fikih ini. Mereka seringkali mengatakan bahwa belajar fikih itu hanya belajar masalah air dan cebok saja. Padahal yang dipelajarinya itu barulah muqaddimah belaga gitu. Bila ilmu itu diteruskan, maka fikih itu akan sampai kepada masalah-masalah yang aktual, seperti urusan politik, mengatur negara, dan seterusnya. Ini yang disebut fikih siyasah. Masalah imamah dan imarah, masalah gelar kepala negara, maupun lain-lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa ilmu fikih ini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Seperti itu. Kita tidak punya tempat untuk berlari dari ilmu fikih. Salah satu hal yang penting untuk diingat agar kita mengerti betapa pentingnya ilmu fikih itu buat kita semua adalah tafaqquh fiddin, yakni tafaqquh dalam pemahaman-pemahaman agama.
ini adalah perintah dan hukumnya menjadi wajib kita mempelajari Islam. Dan ini eh, bagian dari kewajiban pertama bagi setiap muslim yang sudah akil balik. Seperti itu. Maka disinilah daripada fungsi ilmu fikih, yakni merangkum sekian banyak dalil, menelusuri kesehahannya, dan mengupas istidlalnya, serta memadukan antara satu dalil dengan lainnya. Ini yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan hukum. Seperti itu. Lalu hukum-hukum itu kemudian disusun secara rapi dalam tiap bab yang memudahkan bagi seseorang untuk melacaknya. Dan biasanya yang baik ini adalah dengan mencantumkan juga dalil serta bagaimana istimbat hukumnya. Dan yang lebih penting dari semua itu, apa yang dipersembahkan ilmu fikih ini ibarat daftar perintah dan aturan Allah Azza wa Jalla yang sudah rinci nilainya. Apakah di situ menjadi wajib hukumnya, apakah di situ menjadi sunnah, mubah, makruh, atau haram. Mungkin hanya itu saja kata pengantar dari saya. Apabila ada sedikit kata-kata saya maupun banyak dari kata-kata saya yang menggores hati panjenengan, mohon kiranya dimaafkan dengan ikhlas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.